Usut terus korupsi di BGN. Nah, kita ada kabar baik dari Kejaksaan kemarin yang menetapkan satu orang lagi tersangka, yaitu Brigjen LMI. LMI ini adalah Lalu Muhammad Iwan, ya. Iya, betul. Dia adalah salah satu pejabat di BGN. Nah, ini selain Brigjen LMI yang dari kepolisian, ada juga, tapi ini belum ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Kolonel CPL BU yang sekarang masih dalam penyelidikan lebih lanjut di Jampitmil atau tindak pidana militer. Nah, kita lihat dulu cuplikan beritanya kemarin. Yuk. Anggota TNI aktif yang diduga terlibat berinisial BU dengan pangkat kolonel. Kejagung juga mengungkapkan telah menetapkan saudara LMI selaku Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama BGN sebagai tersangka. Dirdik Jampitsus membenarkan bahwa LMI adalah personil kepolisian aktif berpangkat Brigjen yang berdinas di BGN. Berdasarkan pengembangan penyidikan dari tindak pidana korupsi tata kelola MPG ini, ya, kami menemukan adanya keterlibatan oknum TNI aktif, ya, di sini yang menjabat selaku Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN dan juga selaku pejabat membuat komitmen atau PPK dalam pengadaan barang jasa, ya, terutama pengadaan sepeda motor. Penanganan terhadap oknum tersebut, yaitu saudara BU, itu dilaksanakan secara koneksitas bersama dengan penyidik pada Jaksa Agung Muda Militer. Ya. Pada beberapa hari yang lalu, kami menetapkan satu orang tersangka lagi, yaitu saudara LMI. Ini menjabat selaku Kepala Biro Hukum dan Humas BGN itu sampai Maret 2025 dan saat ini selaku Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama pada BGN. Ya. Pak, BU ini kepangkatannya apa ya Pak? Bintang 1, bintang 2 atau gimana Pak? Yang kerjasama dan Itu yang ngompreng kan? Ini apakah bukan yang itu dari tentara. Jabatan kepolisian juga Pak? Maksudnya? Dia polisi juga gitu Pak? Polisi ya. Polisi ini. Ya, tapi menjabat di Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama. Setelah Sekretaris Bidang Promosi dan Kerjasama BGN berinisial Brigjen LMI menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG, Kadif Humas Polri Irjen Pol Johnny Edison Isir mengatakan bahwa Polri mendukung dan juga menghormati proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejagung. Ya, kita akan membahasnya tentang kelanjutan kasus korupsi di BGN bersama dua senior saya, Mas Riko dan juga Mas Zikri. Ini kabar baik ya Mas ya, dari kelanjutan kasus korupsi BGN. Kemarin kan sempat ada ya semacam kekhawatiran ya bahwa tersangka mungkin akan berhenti sampai situ doang gitu ya. Sampai 3, oh ternyata tambah lagi 2 jadi 5, terus sekarang tambah lagi 2 lagi, jadi sekarang terakhir sudah 7 ya, 7 tersangka ya. Kita perlu ingatkan juga ke Sobat Sindo ya, 7 tersangka ini siapa aja nih? Siapa aja? Yang kemarin sudah ditetapkan ya? Oh, yang pertama itu Dadan Indayana, mantan Kepala BGN. Ya. Nomor 2, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya. Nomor 3, mantan Wakil Kepala BGN juga Ludwig Pusung. Nomor 4, dari pihak swasta Asep Yusuf Sumantri. Bentar, Asep Yusuf Sumantri itu bukannya yang orang dekatnya Pak Sony ya? Nah iya, itu orangnya Sony. Oh, oke. Nah, Dia hitungannya pihak swasta? Iya, disebutnya. Nomor 5, Komisaris PT Yasa Arta Trimanunggal, Andri Mulyono. Nomor Ini yang kaitan sama motor listrik? Nah, iya. Nah, belum diingat juga. Nomor 6, Ketua Yayasan Indonesia Food Security
Preview Glory Harimas Sihombing. Dia yang jual titik juga tuh, titik SPG. Jualan titik ya? Oke. Nomor 7, Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama BGN, Brigadir Jenderal Polisi Lalu Muhammad Irwan Mahardan. Ini yang kaitannya sama Ompreng. Ompreng. Nah, satu lagi yang Kolonel CPL BU. Nah, ini kemarin disebutkan, tadi disebutkan ya, bahwa sekarang masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh Jaksa Muda Pidana Militer ya, Jampitmil ya. Nah, kalau Mas Zikri lihat ini koneksitas ini harusnya seperti apa dalam kasus ini? Kalau menurut aturan memang berdasarkan Karena kolonel aktif ya? Iya, kolonel aktif. Jadi pihak Jampitsus tidak bisa langsung menetapkan dia kolonel BU ini sebagai tersangka. Makanya dilimpahkanlah atau berkoordinasilah Jampitsus dengan Jampitmil sehingga adanya koneksitas. Nah, nanti barulah dari pihak Jampitmil ini yang akan menyelidiki lebih lanjut tentang dugaan keterlibatan kolonel BU ini. Apakah ke depan dia akan ditetapkan sebagai tersangka juga? Nah, itu kita masih tunggu nih Mas hasil penyelidikannya, karena memang sampai saat ini pihak Kejaksaan Agung belum menyebut kolonel BU ini sebagai tersangka. Nanti yang akan menetapkan dia sebagai tersangka adalah Jampitmilnya. Jampitmil. Oke. Nah, muncul kekhawatiran nih kalau anggota TNI aktif, apalagi ini perwira menengah kolonel terseret pidana terus ditarik ke Jampitmil, muncul kekhawatirannya yang umum nih adalah ada dalam tanda kutip ditutupin nih nantinya. Ada kekhawatiran itu nggak? Ada kekhawatiran, mungkin ada kekhawatiran itu ya, tetapi dengan adanya transparansi sekarang dengan media sosial dan media kita juga, media massa mainstream, tentunya akan sangat riskan kalau harus menutupi kasus itu, Mas. Jadi saya pikir apalagi ini korupsi BGN yang memang jadi sorotan ya. Iya. Bukan hanya masyarakat, tapi Presiden juga nyorot penanganan kasus ini juga kan kemarin. Betul, karena ini juga merupakan salah satu program andalannya dari Pak Presiden Prabowo. Jadi saya pikir akan sangat riskan kalau ini ditutupi. Tetap akan berjalan dan mungkin juga akan ada tersangka berikutnya lagi. Kalau dugaannya Kolonel BU ini kaitannya sama apanya nih? Penjualan titik kah atau motor listrik kah atau yang mana? Kalau menurut keterangan pihak Kejagung yang pengadaan motor listrik kalau itu. Motor listrik. Iya. Ya? Artinya gampang dong. Kemarin kan sudah ada tersangka yang soal motor listriknya nih. Iya. Jadi kemungkinan terbuka atau terungkap kasus ini melibatkan dia atau enggak berarti ada ya. Ada kemungkinan ke sana ya. Kalau Mas Riko nih lihat dari kasus ini harusnya Jampitmil seperti apa nih? Mungkin dalam 1-2 hari ke depan itu ngasih keterangan lebih lengkap lagi soal apa ini. Yang pasti kan publik sekarang bertanya-tanya nih statusnya apa, saksi tapi sudah disebut terlibat oleh dugaan terlibat oleh kejaksaan. Ya Pak, yang pasti ya Jampitmil harus konferensi pers dalam waktu dekat mengumumkan status si Kolonel BU ini. Harus segera ditentukan ya, apakah dia benar bersalah jadi tersangka atau enggaknya. Dan dijelaskan juga kepada publik nantinya prosesnya seperti apa, apakah sama seperti purnawiran TNI yang sebelumnya, yang mantan wakil kepala BGN, apakah sama atau dibedakan karena dia sebagai prajurit TNI aktif atau gimana? Ya balik lagi ya, kalau sesuai undang-undangnya kan ini ya, dalam tanda kutip mereka memang dilindungi oleh undang-undang militer ya, undang-undang TNI-nya kan. Iya. Jadi kalau ada apa-apa, misalnya tersangkut pidana atau apa, pasti ya ininya ke Jampitmil, ke peradilan militer. Iya. Nah, disitulah nih posisinya. Harusnya TNI bagaimana nih untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka ini juga serius nih dalam menangani kasus ini gitu loh. Harus bagaimana? Kalau saya lihat sih Kejaksaan Agung udah menunjukkan keseriusannya ya. Kejaksaan Agung jelas ya, udah. Kita harus apresiasi juga ya. Mereka berani dan tanda kutip nyolek TNI kan. Iya. Dua institusi penegak hukum juga. Karena Jaksa Agung yang sudah menunjukkan keseriusannya,
Yang pasti Japmitnya kan di bawah Kejaksaan Agung juga. Nah nanti yang menyiapkan dakwaannya juga dia kan nanti jaksa. Ya kita percayakannya pada Jaksa Agung ke depannya proses hukumnya untuk perwira TNI aktif ini. Yang perlu digarisbawahi juga bahwa sebelum kolonel ini kan penetapan tersangka Brigjen Pol LMI itu ternyata dia belum melaporkan LHKPN kepada KPK. Itu perlu ini juga ya Pak. Fun fact juga ya. Apa tuh? Ya itu Ternyata belum laporan. Belum laporan dia LHKPN. ternyata. Oke. Nah, kalau kita lihat keseriusan dari Kejaksaan Agung dalam mengungkap korupsi BGN ini, yang sampai sekarang sudah berhasil menjaring 7 tersangka. Menurut Mas Sigri seperti apa? Ya saya pikir memang ini kasus yang tentu menjadi perhatian besar ya, apalagi langsung melibatkan kepala, wakil kepala, dan pejabat-pejabat tinggi. Dan saya pikir Kejaksaan Agung juga tidak pandang bulu karena memang dia berani, kalau Mas Teguh tadi bilang, mencolek seseorang yang berasal dari institusi penegak hukum juga, aktif juga gitu kan. Nah ini merupakan sebuah prestasi juga dari Kejaksaan Agung, dan tentu masyarakat juga mengharapkan pengusutan kasus korupsi tata kelola MBG ini ya benar-benar diusut tuntas nih. Betul. Bukan hanya soal pengadaan titik. Kalau sekarang kan ada beberapa kasus ya, soal pengadaan titik, yayasan, kemudian pengadaan tablet kalau tidak salah, sepeda listrik. Kayaknya tablet belum deh. Yang tablet belum. Tablet belum kan? Secara umum kayaknya sudah, cuman mungkin udah ya? yang langsung ke tersangka bawah-bawahnya belum ya. Kemudian, nah sekarang yang jadi ini juga ompreng gitu kan? Ompreng jelas ya kan, ompreng. Iya. Jual beli titik, motor listrik. Iya. Pembuatan yayasan kalau tidak salah juga. Pembuatan yayasan. Iya. Oh, terus yang itu yang kemarin rame itu adalah kaos kaki, sepatu, terus apa lagi? Itu ya termasuk Itu secara secara keseluruhan itu. Secara keseluruhan. Iya. Oke. Itu. Jadi saya pikir mungkin akan ada pengadaan lainnya juga nih yang mungkin tengah diselidiki oleh Kejagung, dan besar kemungkinan akan ada tersangka-tersangka berikutnya di luar 7 tersangka yang sudah ditetapkan ini.